Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita di pertemuan ke-7 mata kuliah jaringan komputer. Hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan UTS. Untuk topik pembahasan hari ini adalah OSI layer. Mari langsung saja kita ke indikator penilaiannya. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar OSI layer. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep dasar physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Mari langsung saja. Jadi OSI layer adalah model Open System Interconnection atau disingkat sebagai OSI, diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Jadi untuk standar OSI ini memang sudah ada organisasinya dan tujuannya adalah untuk bisa berkomunikasi antara device satu dengan device yang berbeda, termasuk device tersebut itu memiliki perbedaan antara operating system dan juga bentuk fisiknya. Contohnya handphone ke komputer, handphone ke tablet, ataupun menggunakan sistem operasi seperti Windows, Macintosh, Linux yang memiliki perbedaan di situ. Jadi untuk OSI layer ini adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan yang berbeda. Nanti kita akan membahas tentang 7 lapisan berbeda tersebut. Untuk sejatinya, 7 OSI layer ini hanyalah sebuah konsep dan teori untuk memetakan sebuah sistem dalam jaringan. Sedangkan untuk fungsinya itu berbeda-beda dan untuk setiap layer OSI itu memiliki fungsi yang bermacam-macam. Terus kemudian 7 layer komunikasi data. Jadi untuk layernya ini dibagi menjadi 7 dan 7 bagian itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada upper layer, yang kedua ada lower layer atau layer atas dan juga layer bawah. Terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus dalam proses komunikasi data. Misal, satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab untuk mengkoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Jadi cukup jelas ya, untuk layer-layer pada OSI ini ada yang bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, ada juga yang bertanggung jawab untuk mengkoreksi terjadinya error ketika proses data itu ditransfer berlangsung. Jadi masing-masing memiliki fungsi berbeda-beda. Nanti akan kita bahas secara spesifik. Model layer OSI dibagi menjadi 2 grup, yaitu upper layer dan juga lower layer. Upper layer berfokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatian adalah lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Jadi dibagi menjadi 2, yang satu adalah upper layer atau layer bagian atas, yaitu tugasnya adalah menampilkan atau representasi data atau file. Terus kemudian ada lower layer atau layer bawah, dia itu fokusnya itu pada komunikasi datanya. Jadi standar dan aturan-aturannya itu ditentukan pada lower layer. Untuk penampilannya itu di upper layer seperti itu. Open dalam OSI adalah yang menyatakan model jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras atau hardware yang digunakan sepanjang software komunikasi sesuai dengan standar. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan modularity atau dapat dibongkar pasang. Jadi ada istilah tentang open di dalam OSI. Itu artinya bahwa ketika kita itu bertukar data, itu tidak memandang apakah dia itu memiliki hardware yang sama atau hardware yang berbeda, ataupun harus memiliki hardware khusus yang memiliki standar. Jadi untuk open OSI ini atau Open System Interconnect adalah standar komunikasi yang diterapkan dalam jaringan komputer. Untuk standar inilah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat berkomunikasi melalui jaringan. Untuk model referensi OSI menggambarkan bagaimana informasi suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi ke komputer lainnya. Jadi di sini maksudnya tidak ada standar adalah mereka tidak perlu menggunakan hardware yang sama atau software yang sama untuk melakukan transaksi atau komunikasi data. Contohnya, kita tetap bisa menampilkan informasi melalui sebuah jaringan, yang satunya itu menggunakan Mozilla, yang satunya itu menggunakan Google Chrome, atau yang satunya
menggunakan Opera, atau yang satunya itu memiliki hardware yang berbeda. Contohnya, sebuah informasi itu ditransfer dari komputer yang memiliki spesifikasi hardware tertentu, misalkan dia harus punya RAM, dia harus memiliki prosesor, ataupun memiliki fisik koneksinya, misalkan harus menggunakan kabel, dan macam-macam sebenarnya. Nah, dari device yang penerimanya, dia tidak harus memiliki hardware yang sama dengan hardware yang pertama. Tetapi apabila dia sudah memenuhi hal untuk menerima data, ya dia akan bisa menampilkan data sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi tidak harus menggunakan software yang sama atau hardware atau perangkat yang sama dalam transaksi data tersebut. Modularity mengacu pada pertukaran protokol di level tertentu tanpa mempengaruhi atau merusak hubungan atau fungsi dari level lainnya. Jadi disebut sebagai modularity karena dia itu mengatur untuk pertukarannya. Tapi modularity ini dia terdapat di level tertentu, dan untuk transaksi dengan modularity ini dia tidak akan merusak data. Maksudnya adalah dia akan menampilkan sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi untuk perangkat satu sama lainnya itu akan menampilkan informasi yang seharusnya dan juga sama. Dalam sebuah layer, protokol saling dipertukarkan dan memungkinkan komunikasi harus berlangsung. Pertukaran ini berlangsung didasarkan pada perangkat keras atau hardware dari vendor yang berbeda dan bermacam-macam alasan atau keinginan yang berbeda. Berikut ilustrasi dari modularity. Nah, ini adalah simulasi dari modularity tersebut. Jadi gambar di atas mencontohkan jasa antar atau kurir yang mengantar kiriman paket. Modularity pada level transportasi menyatakan bahwa tidak penting bagaimana cara paket sampai ke pesawat. Paket untuk sampai di pesawat dapat dikirim melalui truk atau kapal. Masing-masing cara tersebut pengirim tetap mengirimkan dan berharap paket tersebut sampai di Kediri. Jadi ceritanya gini, ada sebuah paket, dikirimnya dari mana? Dikirimnya dari misalkan luar Pulau Jawa misalkan. Jadi untuk contoh ilustrasi gambar di sini adalah mencontohkan jasa antar atau kurir yang akan mengantarkan kiriman paket. Modularity pada level transportasi menyatakan bahwa tidak penting bagaimana cara paket sampai ke pesawat. Paket untuk sampai di pesawat dapat dikirim melalui truk atau kapal. Masing-masing cara tersebut, pengirim tetap mengirimkan dan berharap paket tersebut sampai di Kediri. Pesawat terbang membawa paket ke Kediri tanpa memperhatikan bagaimana paket tersebut sampai ke pesawat itu. Jadi maksudnya dari ilustrasi di situ adalah ketika ada pengiriman paket atau data dari device yang lainnya, dia itu tidak peduli dia harus dikirimkan menggunakan pesawat yang sama, truk yang memiliki perusahaan yang sama, ataupun macam-macam. Banyak sekali hal-hal atau cara bagaimana suatu data itu bisa berpindah ataupun dikirim dari tempat ke tempat yang lainnya, dari device satu ke device yang lainnya. Ada 7 layer OSI. Yang pertama adalah application layer, yang kedua ada presentation layer, yang ketiga ada session layer, yang keempat adalah transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link layer, yang ketujuh adalah physical layer. Oke, pertanyaan dari sini, apa yang dilakukan oleh 7 OSI layer tersebut? Nah, ini adalah ilustrasi dari susunan layer tersebut. Bagaimana sebuah data itu bisa dikirimkan dari application, dari aplikasi, dari layer aplikasi sampai ke device yang satunya juga ditampilkan dalam application layer. Ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ke-7 layer dari satu terminal, mulai dari layer aplikasi sampai physical layer. Kemudian sisi penerima, data tersebut melalui layer physical sampai aplikasi. Pada saat data melewati dari sisi satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header. Sedangkan pada sisi penerima atau header dicopot sesuai dengan layernya. Jadi apabila kita itu melakukan transfer data dari tempat ke tempat yang lainnya, dari device ke device lainnya, kita berawal dari application layer dulu, kemudian ke arah presentation, ke session, transport, network, data link, physical. Dari physical kemudian ke physical untuk device yang satunya. Dari physical mereka itu berkoneksi melalui kabel
melalui apapun. Terus kemudian dia akan diubah ke data link, network, transport, session, presentation ke application yang ada di device yang berbeda seperti itu. Jadi misalkan ini adalah contoh dari transaksi data atau distribusi data dari satu device dengan device yang lainnya, mulai dari application dan ditampilkan di application di device yang berbeda. Model OSI, tujuan penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Untuk model OSI ini termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Model dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsi masing-masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun di bawahnya secara langsung melalui serentetan protokol dan standar. Yang pertama adalah application layer. Jadi untuk application layer ini menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email, service lain yang dijalankan di suatu jaringan, seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Untuk application layer itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Sebenarnya untuk protokolnya di dalam application layer ini sangat banyak sekali. Itu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Untuk HTTP ini adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam suatu web browser melalui www.http. Juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan juga server. Jadi ini adalah interface-nya kalau kita menggunakan aplikasi browser. Terus kemudian ada FTP juga di application. Jadi untuk FTP sebenarnya ini sudah saya jelaskan ya, pernah saya jelaskan ya. Untuk FTP adalah protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer dengan mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Terus kemudian ada NFS atau Network File System. Itu adalah jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan sebagaimana menyimpan lokal yang untuk aksesnya. Ada DNS, Domain Name System, yaitu protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar mudah diingat. Terus ada POP3 atau Pop Office Protocol. POP3 adalah protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Terus ada MIME, ada Multi-Purpose Internet Mail Extension. Itu adalah protokol yang digunakan untuk mengirim file biner dalam bentuk teks. Terus ada SMB atau Server Message Block. Itu adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer server file ke DOS dan Windows. Terus ada DHCP, Dynamic Configuration Protocol, adalah layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang meminta secara otomatis. Jadi untuk interface dan juga settingan standar tadi itu masuknya ada di application layer. Berikutnya dari application ke bagian presentation. Presentation layer bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Contohnya adalah konversi format teks ASCII untuk dokumen. ASCII adalah singkatan dari American Standard Code for Information Interchange atau kode standar Amerika untuk pertukaran informasi. Jadi untuk ASCII ini adalah standar pengkodean karakter untuk alat komunikasi. Untuk kode ASCII mewakili teks dalam komputer, peralatan komunikasi, dan juga perangkat yang lainnya. Terus kemudian ada GIF dan JPEG untuk gambar. Untuk presentation layer itu berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui sebuah jaringan. Itu untuk protokol yang ada dalam presentation layer ini ada telnet atau protokol yang digunakan untuk mengakses remote masuk suatu host. Data berjalan secara untuk telnet itu fungsinya adalah sebagai protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host atau data yang sedang berjalan. Terus kemudian ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah salah satu protokol yang bisa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Kemudian ada SN
SMP atau Simple Network Management Protocol, yaitu sebuah protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Dari application, presentation ke session. Untuk session layer menentukan bagaimana dua terminal bisa menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi. Bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Koneksi di layer ini disebut sebagai session, atau sesuai dengan namanya ya, session layer. Untuk session layer ini dia berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Untuk selain dari itu, level ini juga dilakukan resolusi nama. Untuk protokol yang ada dalam lapisan ini ada NetBIOS yang berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user untuk mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Terus kemudian ada NetBUI atau NetBIOS Extended User Interface atau NetBIOS Extended User Interface, berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dalam beragam perangkat keras dan juga perangkat lunak. Terus kemudian ada ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol. Itu fungsinya adalah memantau aliran data di antaranya dua komputer dan untuk memeriksa aliran data agar tidak terputus. Terus kemudian ada PAP atau Printer Access Protocol, itu berfungsi sebagai printer script untuk mengakses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Terus kemudian ada SPDU, ada Session Protocol Data Unit, berfungsi untuk mendukung hubungan antar dua session di service user. Terus kemudian dari application, presentation, session, dia ke transport layer, bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error atau error handling. Untuk transport layer ini berfungsi sebagai memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket tersebut hingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau biasa disebut sebagai acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Untuk protokol yang ada dalam transport ini ada TCP atau Transformation Control Protocol, berfungsi sebagai menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Terus kemudian ada UDP atau User Datagram Protocol. Untuk fungsinya adalah protokol connectionless atau process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan menunjang informasi data pada layer di atasnya. Nah, tadi dari application, presentation, session, transport, kemudian dia ke arah network layer. Bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil karena perjalanan, dan menjaga antrian traffic di jaringan. Data pada layer ini berbentuk paket. Untuk network layer itu berfungsi sebagai mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing pada internetworking dengan menggunakan router dan juga switch yang ada di layer 3 tadi. Protokol yang ada dalam lapisan ini adalah IP atau Internetworking Protocol, yaitu sebuah mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam bentuk paket-paket yang disebut sebagai datagram. Terus ada ARP atau Address Resolution Protocol, itu adalah protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Terus kemudian ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Terus kemudian ada lagi protokol ICMP atau Internet Control Message Protocol, yaitu sebuah mekanisme yang digunakan untuk sejumlah host untuk mengirimkan notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Kemudian ada IGMP atau Internet Group Message Protocol, yaitu sebuah protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan pada grup penerima. Berikutnya dari application, presentation, session, transport, network, kemudian ke data link. Data link layer menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media. Komunikasinya dengan kartu jaringan mengatur komunikasi layer fisikal antara sistem koneksi
dan penanganan error atau error handling. Untuk data link layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Setelah itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan. Ada flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch untuk layer yang kedua tadi itu bisa beroperasi. Untuk spesifikasi dari IEEE 802 itu membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan logical link control atau LLC dan lapisan media access control atau MAC atau MAC. Untuk protokol yang ada di dalam data link ini ada PPP atau point to point protokol, yaitu protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. Terus kemudian ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol, yaitu sebuah protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Kemudian ini yang terakhir yaitu physical layer, bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan juga dia tugasnya adalah menjaga koneksi fisik antar sistem. Untuk physical layer itu berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Untuk protokol yang ada dalam lapisan ini itu tidak mempunyai protokol yang spesifik. Dia secara langsung itu bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem dan juga hanya mengirimkan bit data. Jadi untuk fisik ini ya memang untuk perangkat fisik, dia teori pengkabelan, dia menggunakan wireless dan macam-macam. Bagaimana sebuah fisik hardware. Nah, untuk physical layer ini lebih ditekankan kepada komunikasi antar hardware, baik itu wireless ataupun menggunakan kabel. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya. Apabila ada pertanyaan, saya rasa banyak sekali ya pertanyaan yang harus terjawab. Silahkan dengan senang hati untuk mengirimkan pertanyaan di grup diskusi. Terima kasih, sampai bertemu di grup diskusi.